Setelah beberapa bulan lamanya bekerja menjadi kuli bangunan, aku memutuskan untuk pulang ke desa yang lumayan terpencil. Sehingga aku bersama beberapa teman terpaksa pergi ke kota untuk mencari pekerjaan untuk bisa sedikit memperbaiki perekonomian. Aku berangkat ke kota bersama salah satu temanku yang bernama Mas Imam, 35 tahun. Tetapi dia ini sudah menikah dan belum dikaruniai keturunan, sedangkan aku belum berkeluarga. Oh iya, hampir lupa, namaku Anton, 22 tahun. Akan tetapi saat aku pulang itu, Mas Imam tidak pulang, karena dia baru pulang seminggu yang lalu dan sudah balik lagi ke kota. Dalam kesempatan ini, yang aku akan ceritakan adalah pengalamanku dengan istri Mas Imam itu, yang bernama Mbak Astrid, 31 tahun. Penasaran Kak, ceritaku ini seperti apa? Kok bisa-bisanya aku dapat kesempatan indah itu dengan istri temanku? Oke, yuk ikuti perjalanan ceritaku yang selengkapnya ini. Waktu akan pulang kampung itu, aku sengaja membeli beberapa film yang bagus untuk aku tonton saat di rumah. Ya hitung-hitung untuk pengisi waktu luang, apalagi kan di desaku itu, kalau malam hari, sepinya itu minta ampun, karena rumah-rumah masih sangat jarang. Akan tetapi, sungguh malang diriku, karena saat akan memutar film-film itu, ternyata layarku rusak. Mungkin saja akibat lama tidak dipakai. Ahai, aku ingat, Mas Imam kan punya player, aku kan bisa pinjam, mudah-mudahan saja. Mbak Astrid belum tidur, gumamku dalam hati. Sehabis mandi, dengan segera aku bertandang ke rumah Mbak Astrid untuk pinjam player itu. Tetapi aku sempat heran, karena saat itu baru juga jam 20.30. Akan tetapi ruang tamunya sudah gelap. Jangan-jangan Mbak Astrid sudah tidur, batinku sedikit kecewa. Mbak Astrid, Mbak, malam Mbak, panggilku dari luar-luar rumahnya. Agak lama kemudian, aku lihat lampu ruang tamunya menyala, tapi pintunya tidak segera dibuka. Aku lihat tirai sedikit terkuai, dan ada yang mengintip dari dalam rumah itu. Tumben pakai diintip segala, batinku semakin penasaran saja jadinya. Biasanya itu langsung dibuka lu pintunya, apakah ada yang tidak beres? Pikiranku semakin melantur saja jadinya. Hai kamu Anton, seru wanita yang sangat aku kenal itu, setelah dia tahu kalau tamunya itu aku. Selanjutnya Mbak Astrid, istri Mas Imam itu pun membuka pintu rumahnya, sekaligus keluar dari pintu rumahnya itu, dengan pakaian TDR-nya yang dilapisi sweater. Kemudian aku pun dipersilahkan masuk oleh Mbak Astrid. Mbak sudah tidur ya? Waduh, jadi mengganggu nih, ucapku agak kikuk ketika aku sudah duduk di ruang tamu itu. Belum kok, baru mau tadi. Kamu mau minum apa Anton? Ucap Mbak Astrid. Wanita berwajah cantik ini menawarkan minum yang membuatku semakin kikuk untuk duduk berlama-lama di situ. Pasalnya saat itu, Mbak Astrid yang dengan pakaian TDR-nya itu cukup memperlihatkan bayangan-bayangan indah. Sebenarnya antara aku dan Mbak Astrid ini sudah lumayan akrab sekali. Bahkan kalau sedang bercanda, kadang-kadang agak menjurus. Tapi itu justru jika ada di depan Mas Imam. Akan tetapi, ketika hanya berdua begini, aku jadi kayak yang mati angin. Sementara Mbak Astrid masih bersikap wajar-wajar saja. Walah, tidak usah repot-repot Mbak, aku datang ke sini ini hanya mau pinjam player saja kalau bisa, ucapku dengan agak sungkan, tapi sungguh-sungguh mengharapkan. Ada kok, sebentar ya aku ambilkan. Kamu lagi sendirian di rumah mau nonton film yang kayak itu ya? Tebak Mbak Astrid yang tengah berlutut di lantai untuk mengambilkan player itu. Dengan oposisi membelakangiku, sehingga aku yang menyaksikannya menjadi spontan ingin saja jadinya. Der, itu hanya mau aku buat nonton video pengantin temen yang baru diedit Mbak. Jawabku sempat gagap. Halah, tidak usah ngeles segalalah Anton, iya juga gak apa-apa. Kan sudah gede ini. Hahaha, sahut Mbak Astrid sambil meletakkan benda elektronik itu di atas meja. Dengan oposisi yang agak menunduk, sehingga mataku lagi-lagi bisa menangkap pemandangan yang begitu indahnya di malam yang sunyi itu. Sedangkan Mbak Astrid seolah tidak sadar akan hal itu. Hahaha, Mbak Astrid nuduh saja, nonton film yang kayak gitu, kalau sendirian tidak seru. Kalau ditemenin Mbak Astrid, baru seru, jawabku mulai terbawa gaya sembarangannya Mbak Astrid lagi. Bener ya Anton, soalnya seumur-umur aku belum pernah nonton film yang seperti itu.
Soalnya Mas Imam tidak pernah ngasih aku nonton yang kayak itu, kamu adakan filmnya. Cerotos Mbak Astrid tanpa bisa aku jawab, dan sebelum bisa jawab, tiba-tiba Mbak Astrid berkata, "Ya sudah sana kamu duluan, aku mau ngunci pintu sama matikan lampu dulu," ucapnya tanpa menunggu jawabanku. Istri Mas Imam ini sudah menghilang ke belakang. Dengan gontai, aku pun melangkah pulang sambil membawa player milik Mbak Astrid itu. Saat itu, pikiranku jadi kacau banget, karena Mbak Astrid ternyata ingin ikutan nonton film itu sama aku. Setelah aku sampai di rumah, segera saja aku pasangkan kabel-kabel player itu ke monitor. Aku jadi bingung sendiri, aku pasti bakalan mati gaya nonton film berduaan dengan istri orang lain. "Hein, aku datang kamu kok malahan ngelamun gitu Anton," suara Mbak Astrid membuarkan lamunanku. Mbak Astrid saat itu datang dengan membawa tentangan berupa beberapa minuman kaleng dan makanan kecil. Wah, sudah sangat serius untuk begadang rupanya dia. "Buset, bekalnya banyak bener, mau sampai pagi?" seruku untuk menetralisir kebingunganku pada saat itu. Aku pikir Mbak Astrid tadi itu berganti baju dengan yang lebih pantas, tetapi ternyata masih mengenakan baju TDR yang sama. Ini namanya aku lagi apes atau lagi mujur sin? Gumamku dalam hati. Siapa tahu sampai pagi. Anton, aslinya sebelum kamu datang tadi, aku di dalam rumah sendirian itu. Lagi takut banget tahu gak Sin? Kampung kita ini sepi banget. Makanya aku bawa banyak bekal ini. Entar kita ngobrol saja sampai pagi, setuju? Celoteh Mbak Astrid panjang lebar. Benar-benar gak berubah sikapnya itu mau ada atau gak ada suaminya juga. "Sekarang mau nonton yang mana dulu? Silahkan Nyonya Astrid menentukan pilihan," kataku sambil menyodorkan segepok piringan film itu lengkap dengan sampulnya. Pilihan Mbak Astrid rupanya sangat tepat, pilihan filmnya masih yang agak biasa. Jadi sewaktu nonton itu, kami masih bisa sambil santai dan bercanda untuk mengomentari apa yang ada di dalam film itu, walaupun setelah 2 jam kemudian, setelah film yang pertama selesai, aku lihat wajah Mbak Astrid agak memarah dan sesekali merapatkan sweaternya itu, seolah-olah tengah berusaha menyembunyikan sesuatu. Apa sih sebenarnya yang dikhawatirkan oleh suamiku selama ini dengan aku nonton film yang seperti ini? Kalau cuma beginian dong Sin, gak begitu ngaruh aku rasa Anton, ucap Mbak Astrid sedikit demikian, sambil memilih-milih lagi film yang akan ditonton berikutnya. "Yang benar nih Nyonya Astrid, kalau nontonnya bukan dengan suami kayak gini," jawabku mencoba memancing di air keruh. Entah kenapa aku bisa menemukan panggilan Nyonya Astrid untuknya, yang selama ini gak pernah aku gunakan. Mana berani seorang Anton yang lugu ini, akan berani macam-macam, sahutnya setengah berusaha menguji nyaliku dengan bibir manisnya dicibirkan padaku. Memang sih usia Mbak Astrid lebih tua dariku, makanya seringkali ledekannya kepadaku selalu menyangkut masalah umur. "Antot, itu asik banget tuh mereka ya," seru Mbak Astrid yang sepertinya heran banget dengan apa yang dilihatnya di layar monitor itu. "Memangnya belum pernah yang seperti itu Mbak, waktu sama Mas Imam," sahutku dengan santai. "Enggak, no comment, SST diam saja kamu sekarang Anton," aku dengar Mbak Astrid menjawab dengan gagap dan suaranya agak berat. Benar saja sedetik kemudian, suasana jadi hening, apalagi volume film memang sengaja aku buat kecil, supaya gak kedengaran dari luar. Tapi kini yang aku dengar adalah suara nafas Mbak Astrid yang mulai tidak teratur. Sedangkan aku juga sudah semakin terhanyut dengan yang terpampang di monitor itu. Dengan segera aku tumpangkan bantal yang ada di kursiku itu, agar gak terlihat oleh Mbak Astrid. Awalnya aku gak begitu memperhatikan Mbak Astrid, karena aku sangat terbawa suasana oleh wajah-wajah cantik yang ada di film itu. Tetapi beberapa saat kemudian, aku dengar Mbak Astrid mulai sering menghela nafas panjangnya, dan beberapa kali merubah posisi duduknya, seolah-olah dia sedang menahan sesuatu. Mulailah aku jadi semakin memperhatikan tingkah wanita yang sedang berusaha menahan keinginannya itu. Aku lihat wajah yang cantik, yang berkulit putih itu, semakin memerah. 1,5 jam berlalu, sesekali aku lirik Astrid yang duduk di sebelahku itu. Tampak jelas, kalau keinginannya saat itu semakin hebat, dan sudah hilang komentar-komentarnya, seperti pada film yang pertama tadi itu.
Pada saat menjelang film itu selesai, mata kami pun bertemu pandan. Aku lihat ada sorot mata yang aneh dari Mbak Astrid itu. Sementara itu, mataku pun sudah aneh juga di mata Mbak Astrid tentunya. "Anton," kudengar panggilan suaranya yang syahdu memanggil namaku. "Ya Mbak," jawabku tak kalah lirih. Dalam pandanganku saat itu, yang ada di hadapanku itu bukanlah Mbak Astrid sebagai wanita yang sudah aku kenal baik selama ini. Tetapi yang ada di dekatku itu adalah seorang wanita yang sedang sangat mengharapkan bantuanku untuk meredakan keinginannya itu. Dan entah siapa yang memulainya terlebih dulu, tahu-tahu tangan kami sudah saling menggenggam. Mbak Astrid menundukkan wajahnya ketika wajahku berusaha mendekat. Perlahan aku sibakkan rambut panjangnya yang jatuh menutupi sebagian wajahnya itu. Kembali dia mengangkat wajahnya, dan wajah kami hampir tak berjarak. Matanya menatapku penuh makna. Entah dari mana datangnya keberanianku saat itu. Tahu-tahu aku sudah berusaha untuk memulainya. Tetapi ternyata, Mbak Astrid memberikan responnya dengan memberikan balasan atas apa yang aku lakukan itu. Tentu saja aku semakin nekat untuk melangkah lebih jauh lagi. "Anton, aku," bisiknya pendek. Dekat sekali suara itu di telingaku. "Ikuti saja Mbak," bisikku. "Aku takut, Anton," ucapnya. Tidak aku pedulikan lagi kalimat-kalimat Mbak Astrid itu, karena keinginanku sudah di ubun-ubun. Apalagi Mbak Astrid juga sudah dalam keadaan yang sama denganku di malam itu. Akhirnya Mbak Astrid yang terus aku pancing-pancing itu dengan sangat bersemangat sekali, ingin agar aku segera menuntaskannya malam itu. Sekitar 21 menit kemudian, aku dan Mbak Astrid pun sama-sama sampai di penghujung tujuan kami berdua itu. Henning, sesaat setelah apa yang kami berdua cari itu, sudah kami dapatkan untuk yang pertama. Saat itu, aku lihat jarum jam di dinding menunjukkan angka 11.30. Saat itu tiba-tiba, aku dengar isak tangisnya. "Kenapa Mbak?" tanyaku dengan lembut. Lama tidak ada jawaban dari Mbak Astrid. Isak tangis Mbak Astrid makin terdengar. Aku elus pundaknya dengan penuh kasih sayang. Tapi tanganku malahan ditepisnya, seraya berkata, "Anton, aku sedih dengan kejadian ini, aku malu sama kamu. Dan aku merasa sudah melukai hati Mas Imam." Terdengar suara Mbak Astrid yang serak akibat tangisnya itu. "Malu kepadaku? Untuk apa malu? Justru aku merasa lebih dekat dan bahagia sama kamu Mbak. Walaupun sebenarnya tidak seharusnya dengan jalan yang seperti ini. Selama kita bisa memposisikan masalah ini pada porsinya, aku rasa Mas Iman tidak akan merasa kita sakiti Mbak," jawabku panjang lebar. "Aku takut suamiku tahu dengan apa yang telah kita lakukan ini Anton," sahut Mbak Astrid dengan suara yang semakin tenang. "Mas Imam tidak akan tahu selama kita tidak memberitahunya. Dan kondisi kita saat ini adalah seorang lelaki dan wanita yang punya keinginan yang harus dipenuhi saat ini juga. Kita tidak bisa menghindarinya Mbak, jelasku lagi. Lebih tepatnya, harus terpenuhi sepanjang malam ini, bukan hanya sesaat," sahut Mbak Astrid seraya berbalik menghadapiku. "Sepanjang malam ini Mbak?" tanyaku menegaskan. "Ya, bukankah malam ini masih panjang?" bisiknya penuh harap. Aku benar-benar tidak menyangka, ibu muda yang kalem ini bisa berubah sedemikian hebatnya. Akhirnya malam itu, Mbak Astrid memintaku melakukan segala cara yang tadi dilihatnya itu. Dan yang belum pernah dia dapatkan dari suaminya, aku pun dengan senang hati mengabulkan keinginannya itu. Entah beberapa kali malam itu, kami berdua mendaki puncak yang terjal dan berliku itu. Hingga setelah menjelang pagi, Mbak Astrid berkata, "Sudah ya Anton, makasih banget untuk malam panjang ini. Aku gak akan melupakan malam indah sama kamu ini. Tapi aku berharap cukup sekali ini saja. Jangan sampai kita ulang ya Anton." "Janji ya," kata Mbak Astrid. Aku pun mengangguk saja, gak ada kalimat yang mampu terucap dariku. Selanjutnya aku antar Mbak Astrid pulang. Kejadian malam itu memang tidak pernah terulang lagi sampai saat ini. Dan hubungan kami tetap seperti sedia kala, sampai akhirnya Mbak Astrid mempunyai keturunan yang cantik. Entah itu hasilku, ataukah hasilnya Mas Imam. Hanya Mbak Astrid lah yang tahu, dan yang di atas sana. Tapi kejadian semalam itu
benar-benar menjadi ikon yang hidup di hatiku dan Mbak Astrid. Beberapa kali kami melakukan video call setiap kali Mbak Astrid curhat tentang kehidupan malamnya dengan Mas Inam yang tetap monoton itu. Demikianlah kisah sepanjang malam itu antara aku dan Mbak Astrid. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.